Teman, masih dengan Mbak Santi di sesi terakhir. Dan kali ini aku pengen tanya, sepertinya ada banyak sekali keajaiban dalam kehidupan rumah tangga mereka. Eh, Coba kita kepoin ya. Apa baik Mbak? Oke. Sing paling melekat. eh, Kalau tadi dari cerita kita dari pertama, kedua, ketiga dan ini yang keempat ya, itu kan sebenarnya satu rangkaian. Gitu. Satu rangkaian keajaibannya banyak sekali yang kami rasakan dari memutuskan untuk resign, kemudian bagaimana membesarkan cewek, kemudian bagaimana dengan pawang pitu itu kan. Terus akhirnya di situ tuh banyak cerita di dalamnya gitu kan. Nah, kali ini yang mungkin keajaiban yang ini menjadi kenangan buat kami gitu ya. Kadang iso nangis gitu. Menjadi kenangan buat kami artinya di saat kami merintis Sewek Natural Oil ini sudah pasti banyak orang gak suka. Banyak orang gak suka artinya yang kami dibilang inikah, itukah, dan dibanding-bandingkan terserah gitu. Artinya kami tetap ya ini kami gitu. Ya ini produk kami ya ini yang kami banggakan gitu kan. Akhirnya banyak sekali hujatan-hujatan baik lewat medsos macam-macam. Dan waktu itu dibilang takut enggak gitu. Tapi dibilang ngelokro juga enggak. Tapi justru sekarang ini saya baru bisa cerita, kami baru bisa bilang bahwa ternyata rangkaian kemarin itu sesuatu buat kami di hari ini gitu. Artinya apa? Kalau kami tidak dihujat, kalau kami tidak dinyinyirin dari dulu, mungkin kami nggak bisa seperti ini. Gitu. Itu yang yang menjadi sesuatu yang luar biasa untuk kami gitu. Ternyata di balik itu semua itu justru menjadi semangat kami gitu. Jadi kadang orang mikir nyinyirin gini terus kita ngelokro atau gimana, enggak, ternyata jangan didengarkan nggak apa-apa, cuma ada sesuatu yang harus kita lakukan supaya yang nyinyir tadi gitu maksudnya ternyata orang mempan gitu kan. Mempan artinya omongan itu tidak membuat kami kemudian patah semangat gitu loh, tapi coba lakukan gitu, tetap kami coba lakukan. Nah, terbentuklah pandemi tahun 2020 ya, pandemi. Nah, orang bilang ini malapetaka gitu, karena semuanya hancur. Tapi ternyata setelah saat ini kami bisa cerita bahwa hikmahnya luar biasa. Pandemi ini luar biasa untuk kami. Artinya apa? Di saat kami sedang semangatnya membangun Sewek Natural, Sewek terapi, pandemi. Di situ harus jaga jarak, tidak boleh kerumunan, macam-macam. Terus gimana terapi jaga jarak kan nggak mungkin. Drop lah terapi kami. Di situ drop sama sekali dalam waktu 2 sampai 3 minggu tidak ada orang sama kali terapi. Itu. Saya bilang sama Mas, edan niki, bilang gitu sama Mas, edan niki kayak gini terus gitu. Tetapi kan bukan kemudian kita tidak melakukan apa-apa. Waktu itu saya yakin bahwa harus ada sesuatu yang kita lakukan. Akhirnya apa? Saya sama Mas coba mencari informasi gimana caranya minyak kami Sewek Natural Oil ini punya izin edar. Ya, supaya kami lebih leluasa untuk memasarkan minyak gitu. Artinya kami lebih bebas untuk bergerak gitu. Iya, kita mau kemana saja gitu. Akhirnya kami coba mencari informasi dan di situ setiap instansi memberikan kami kemudahan. Walaupun itu memang harus kami lakukan rumit sekali, tetapi memberi kemudahan gitu. Kemudian kami dari BPOM kami disuruh ke sini persyaratan ini yang harus dilakukan. Nah, akhirnya kami mulai lagi dan itu kami itu kayak kayak metani gitu. Mana yang harus dulu dilakukan, dan itu hanya berdua yang kami lakukan. Sama sekali kami tidak melibatkan siapapun, apalagi kami pakai calo, sama sekali enggak. Dan itu pure kami berdua
dari ke dinas ini, ke dinas ini, ke dinas. Itu kami lakukan berdua. Ya, akhirnya persyaratan dari kabupaten selesai ya. Kemudian persyaratan itu masuklah syaratnya masuk ke BPOM. Persyaratan BPOM kami masuk di akhir Desember 2020 ya. 2020. Masuk BPOM. Januari kami disurvei. Dan bulan Juli izin edar kami keluar. Secepat itu. Ya. Itu karena apa ya? Karena kami diberi kemudahan. Dan satu hal yang mungkin apa ya? Mungkin orang bilang suwe ngurusnya gitu. Enggak. Sepanjang kalau emas itu saya tadi sampaikan bahwa beliau itu pinter gitu kan. Artinya begitu ada revisi kerjakan. Jadi enggak yang apa ya? Enggak yang berlama-lama enggak. Jadi ya mungkin itu yang membuat lebih cepat gitu kan. Dan sebelum kami ngurus itu BPOM itu di luar sana bilang wah ngurus BPOM itu mahal. Apa iya sih? Itu yang jadi pertanyaan kami. Dan setelah kami lakukan enggak di luar juga. Habis berapa kemarin ngurusnya? Murah, enggak sampai 1 juta, 500 saja enggak nyampe. Serius? Betul. Setauku berdasarkan informasi yang masuk, ngurus BPOM itu pertama gak mudah, kedua gak murah. Kok bisa secepat itu ya? Karena di luar sana informasi yang aku dapat begitu. Ya. Tapi senyatanya enggak. Jadi tidak seperti yang di luar. Awalnya kami juga seperti itu. Jadi awalnya tuh ada ketakutan kami, wah jangan-jangan habis segini kami nggak punya uang gitu. Tapi setelah kita jalani sendiri ternyata jauh di luar. Ceritanya nggak seperti yang di luar. Diberi kemudahan. Terus kemudian mereka apa ya? Karena memang banyak sekali proyek-proyek yang memang belum mempunyai izin edar, mungkin karena ya itu tadi karena sudah kebayang susah, mahal gitu. Tapi ternyata enggak. Tapi syaratnya dilakukan sendiri ya, artinya enggak pakai calon. Iya, benar. Enggak pakai orang ketiga. Iya, betul. Ya, dan sertifikat halal pun kami sudah keluar. Nah, itu yang menjadi ternyata menjadi cerita kami saat ini bahwa ternyata pandemi itu orang bilang bahwa ini malapetaka, ternyata enggak. Ternyata ada hikmah yang luar biasa di balik pandemi ini untuk kami, apalagi untuk cewek ya. Gitu. Iya benar. Pandemi kemarin itu mempengaruhi hampir semua sektor. Ya. UMKM, perusahaan besar, semua berdampak. Perekonomian benar-benar ambruk biuk, termasuk saya, dan semua dijalani selama 2,5 tahun itu dijalani dengan cara yang sangat tidak mudah gitu. Tapi ada memang cerita beberapa orang yang justru kebangkitan itu ada pada saat pandemi gitu. Ada beberapa temanku yang akhirnya karena pandemi mereka bikin rintisan usaha baru.